Shalom, nama saya Punguan Gihon Tokatorok, NIM saya 7119220. Dari kelompok kami, kelompok 2, kelompok yang bernama kelompok Ucok, tentang teori motivasi. Pengertian psikolog, motivasi sebagai kebutuhan atau keinginan yang memberi energi dan mengarahkan perilaku. Para ahli, kami mengambil dua, yaitu Abraham Maslow dan David Cleland. Biografi tokoh Abraham Maslow. Nama lengkap dari Abraham Maslow yaitu Abraham Harold Maslow, lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Maslow adalah anak sulung dari 7 bersaudara yang lahir dari imigran Yahudi Rusia. Ia menghadiri kuliah di BA pada tahun 1930 dan mendapatkan gelar MA pada tahun 1931 dan mendapatkan gelar PhD pada tahun 1934. Setelah PhD, Maslow pergi kembali ke New York pada tahun 1935, melanjutkan studi psikologinya di Universitas Columbia, bekerja dengan L. Thorndike. Maslow terus mengembangkan minatnya pada seksualitas manusia. Pada tahun 1937, Maslow mengambil sebuah posting mengajar Brooklyn College. Maslow meninggal pada 8 Juli 1970 dari serangan jantung. Teori motivasi dari Abraham Maslow, yang itu ia mengemukakan bahwa motivasi adalah hal yang absolut atau penuh sebagai dasar kebutuhan manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan teori motivasi Abraham Maslow yang terbentuk dalam piramida hierarki kebutuhan yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama aktualitas diri, yang kedua harga diri, yang ketiga rasa cinta memiliki dan dimiliki, dan yang keempat rasa aman dan perlindungan, dan yang terakhir itu adalah kebutuhan fisiologis. Baiklah, saya akan menjelaskan kebutuhan fisiologis. Jadi kebutuhan ini adalah suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum kebutuhan lainnya. Dan kebutuhan fisik ini dapat dicontohkan seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tidur, aktivitas seksual, tempat tinggal, dan oksigen. Selanjutnya kita masuk kepada kebutuhan rasa aman. Pada hierarki kebutuhan Abraham Maslow, satu tingkat lebih tinggi dari kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman adalah di mana seseorang merasakan aman, nyaman, tentram, dan damai. Kebutuhan akan rasa aman bisa kita lihat seperti kestabilan hidup, kesehatan fisik yang baik, adanya tempat perlindungan, adanya tempat bergantung, serta merasakan kebebasan dan rasa aman dari berbagai ancaman, baik itu pembunuhan, perang, terorisme, wabah penyakit, kecemasan, ketakutan, kerusuhan, hutang, bencana alam, dan lain-lain. Pemenuhan akan kebutuhan ini memungkinkan setiap individu dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Sayangnya, pemenuhan kebutuhan akan rasa aman tidak bisa selalu dipenuhi secara total. Walaupun sudah dilakukan berbagai antisipasi, namun ada saja ancaman-ancaman yang tidak bisa dihindari, seperti bencana alam maupun perilaku yang tidak menyenangkan dari individu lain. Selanjutnya kita masuk kepada kebutuhan akan rasa cinta. Menurut teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dipungkiri sangat membutuhkan keberadaan orang lain. Kebutuhan cinta menurut Maslow itu adalah cinta yang memberi dan cinta yang menolak. Kita harus memahami cinta, mengamalkannya, menciptakannya, dan mengajarkannya. Kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan di sini nyatakan Maslow bahwa seperti status sosial, prestasi, penghormatan dari orang lain, nama baik atau reputasi, ketenaran, perhatian, dan lain-lain. Menurut Maslow juga bahwa kebutuhan akan penghargaan terbagi atas dua tingkatan, yaitu tingkatan yang rendah dan tingkatan yang tinggi. Tingkatan yang rendah yaitu ketika teman-teman membutuhkan suatu kehormatan dari orang lain seperti popularitas atau pujian. Dan tingkatan yang tinggi di sini yaitu seperti ketika teman-teman membutuhkan suatu harga diri dapat teman-teman capai melalui seperti kontribusi, kepercayaan dari orang lain, dan lain sebagainya.
Maslow juga berpendapat bahwa ketika seseorang telah mendapatkan harga diri yang terpenuhi, maka seseorang itu juga akan termotivasi untuk mendapatkan hal yang lebih tinggi pula. Ini akan menjadi hubungan yang erat antara penghargaan dengan aktualisasi diri. Aktualisasi diri di sini dinyatakan bahwa suatu tingkatan kebutuhan yang paling tinggi. Kebutuhan ini melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk mencapai suatu potensi. Menurut Maslow juga bahwa kebutuhan ini ialah kebutuhan yang dimiliki manusia untuk melibatkan diri sendiri untuk menjadi apa yang sesuai keinginannya berdasarkan kemampuan diri. Manusia akan memenuhi hasratnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pada dirinya. Di sini maksudnya aktualisasi diri yaitu seperti kepuasan yang teman-teman dapat, namun teman-teman mengetahui potensi dari teman-teman. Contohnya yaitu ketika teman-teman memahami potensi dari teman-teman memiliki fisik yang kuat, daya tahan tubuh yang baik, teman-teman ingin mendaki gunung, ketika teman-teman telah mendaki gunung itu mencapai ke puncak, itu suatu kepuasan bagi teman-teman. Namun dalam sisi lain teman-teman memahami potensi dari teman-teman. Begitu. Biografi dari tokoh David M. Cleland yang lahir pada tanggal 20 Mei 1917 dan wafat pada tanggal 27 Maret 1998. David adalah seorang ahli teori psikologis Amerika. Dia lahir di kota Mt. Vernon di negara Amerika. Beliau mendapatkan penghargaan sebagai sarjana seni dari Wesleyan University di tahun 1938 dan ia juga mendapatkan gelar Magister Agama dari University of Missouri, serta dia juga pernah mencapai gelar doktor di bidang psikologi di Yale pada tahun 1941 dan menjadi profesor di Wesleyan University. Kemudian ia mengajar dan kuliah, termaksud mantra di Harvard dari tahun 1956, di mana dengan rekan-rekan selama 20 tahun ia belajar tentang motivasi dan kebutuhan berprestasi. Pada tahun berikutnya, beliau menerima gelar PhD dari Yale University dan mengajar di Connecticut College dan Wesleyan University sebelum bergabung dengan fakultas di Harvard University pada tahun 1956. Dan ia sudah bekerja selama 30 tahun dan menjabat sebagai Ketua Departemen Hubungan Sosial. Selain itu, yang membuat David M. Cleland dapat terkenal adalah karena penjelasannya terhadap 3 jenis kebutuhan motivasi yang terdapat pada bukunya yang berjudul The Achieving Society yang diidentifikasikan pada tahun 1961. Menurut David M. Cleland, motivasi berhubungan dengan individu yang mempunyai cadangan energi potensial. Bagaimana energi ini dapat dilepaskan dan dikembangkan tergantung pada kekuatan atau dorongan motivasi individu dan mempunyai peluang yang tersedia. Teori motivasi M. Cleland. Menurut M. Cleland, individu memilih cadangan energi potensial, pelepasan dan pengembangan cadangan energi potensial, bergantung pada kekuatan atau dorongan motivasi individu, situasi dan peluang yang tersedia. Teori M. Cleland fokus pada 3 kebutuhan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teori kebutuhan dari tokoh Cleland. Nah, yang pertama itu kebutuhan akan prestasi atau need for achievement. Nah, kebutuhan akan prestasi adalah dorongan untuk mengatasi hambatan, mengungguli dan berprestasi, serta bertindak lebih untuk mencapai standar yang tinggi. Di sini kalau kita lihat di dalam tingkatan hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan akan prestasi itu berada di antara kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Beberapa karakteristik atau ciri khas dari individu yang memiliki motivasi kebutuhan akan prestasi itu, individu ini cenderung menyukai tugas yang bertaraf kesulitannya sedang dan juga bertanggung jawab serta inovatif serta menyukai umpan balik. Nah, individu ini dia yang memiliki kebutuhan akan prestasi tinggi, dia tidak selamanya tampil baik. Dia akan tampil baik apabila dia ditantang untuk unggul. Jadi di sini
dia upaya dalam tantangannya itu mengatasi hambatan agar mencapai standar yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kebutuhan akan kekuasaan atau need for power. Nah, kebutuhan ini didasari oleh individu yang memiliki keinginan untuk mengatur dan memimpin orang lain. Nah, individu ini cenderung akan lebih senang apabila dia memiliki kekuasaan untuk mengatur segala sesuatu. Terdiri atas dua, kekuasaan pribadi dan kekuasaan sosial. Kekuasaan pribadi itu seperti kekuasaan yang dimiliki contohnya pemimpin perusahaan. Kekuasaan yang dimilikinya ini untuk dimana dia mau memiliki posisi yang lebih tinggi untuk mengatur orang lain dan mengarahkan kemana perusahaannya ini akan berjalan. Sedangkan kekuasaan sosial itu berhubungan dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang, contohnya tokoh Nelson Mandela. Kekuasaan yang dimiliki Nelson Mandela ini adalah kekuasaan untuk kepentingan sosial, contohnya perdamaian. Itu yang kedua. Mengenai halnya yang ketiga, yaitu kebutuhan afiliasi atau need for affiliation. Nah, kebutuhan akan afiliasi ini kebutuhan di mana seseorang berinteraksi secara sosial dengan orang lain. Jadi dia memfokuskan pada hubungan sosial dalam lingkungan kerja. Nah, individu di sini tuh hubungan sosial lebih didahulukan daripada penyelesaian tugas. Individu yang memiliki kebutuhan akan kekuasaan yang tinggi, di lain pihak mereka memfokuskan diri untuk mempengaruhi orang lain dan memenangkan argumentasi. Nah, di sini individu dengan kebutuhan afiliasi yang tinggi, mereka membutuhkan hubungan kemanusiaan atau hubungan sosial dengan orang lain, dan mereka juga membutuhkan seperti mereka rasa diterima oleh orang lain. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori motivasi menurut para psikolog. Nah, yang pertama yaitu teori insting. Teori ini berfokus pada perilaku manusia yang memiliki kecenderungan genetik. Nah, beberapa perilaku yaitu seperti refleks bawaan bayi untuk berakar pada puting dan mengisap. Nah, melalui perilaku refleks ini mau menunjukkan pola tetap yang tidak terpelajar. Tetapi ada juga beberapa perilaku yang diarahkan oleh kebutuhan fisiologis dan keinginan psikologis. Kemudian kita akan masuk di teori yang kedua, yaitu teori gairah. Nah, teori ini berfokus pada menemukan tingkat stimulasi yang tetap. Nah, jadi teman-teman, motivasi manusia yaitu bertujuan untuk tidak menghilangkan gairah, tetapi untuk mencari tingkat gairah yang optimal. Sehingga ketika semua kebutuhan kita secara biologis itu terpenuhi, kita akan terdorong untuk mengalami stimulasi. Namun ketika stimulasi itu kurang, kita akan merasa jenuh, bosan. Kemudian kita akan mencari untuk meningkatkan gairah ke tingkat yang lebih optimal. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke teori yang ketiga, yaitu teori reduksi drive. Nah, teori ini berfokus pada bagaimana kita merespon dorongan batin kita. Nah, drive ini didefinisikan sebagai motivasi yang muncul karena kebutuhan psikologis dan fisiologis, sehingga dapat memicu respon terhadap suatu situasi. Nah, melalui kebutuhan fisiologis ataupun keinginan psikologis akan menciptakan keadaan yang terangsang dan termotivasi, sehingga itu mendorong kita untuk mengurangi kebutuhan. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama yaitu teori kebutuhan Abraham Maslow. Nah, kelebihannya, teori ini memberikan informasi bahwa kebutuhan manusia itu jamak, dalam hal ini material dan non-material, dan bobotnya pun bertingkat-tingkat. Untuk kekurangan, menurut teori ini kebutuhan manusia itu adalah bertingkat-tingkat atau hierarki, tetapi dalam manusia menginginkan tercapainya sekaligus, dan kebutuhan merupakan siklus, seperti contohnya lapar makan, kemudian lapar lagi dan makan lagi. Nah, kemudian yang berikut teori motivasi.
Nah, untuk kelebihan, dalam teori ini diterapkan pelatih berlaku efektif dalam mengajar individu-individu untuk berpikir dari segi prestasi, menang, dan sukses. Kemudian membantu mereka untuk belajar cara bertindak dalam cara berprestasi tinggi dengan lebih menyukai situasi di mana mereka mempunyai tanggung jawab pribadi sehingga individu dapat termotivator. Untuk kekurangan, motivasi hanya didorong oleh kekuatan motif dan kebutuhan dasar yang terlibat, harapan keberhasilannya, dan nilai intensif yang terlekat pada tujuan saja. Baiklah, kesimpulan yang kelompok dapatkan yaitu motivasi adalah suatu dorongan yang ada pada diri seseorang individu yang menyebabkan individu tersebut melakukan aktivitas atau kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Peranan motivasi dalam belajar dan pembelajaran dirasa sangat penting. Hal tersebut dikarenakan peranan motivasi sangat besar dalam menentukan hal-hal yang menguatkan intensitas belajar, memperjelas tujuan belajar, serta meningkatkan ketekunan belajar. Baiklah, inilah hasil presentasi dari kelompok. Terima kasih.